Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi teman-teman di malam yang berbahagia ini dengan saya yang selalu memberikan info-info serta pendapat mengenai permasalahan hukum. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab suatu pertanyaan yang telah diajukan teman kita kepada saya. Yang pertanyaannya adalah, Bang, saya ingin menanyakan tindakan apa yang bisa dilakukan apabila calon jemaah haji atau umroh tertipu atau tidak berangkat, Bang. Nah, jadi begitulah kira-kira pertanyaannya teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan menjawabnya secara tuntas. Jadi teman-teman, Biro Perjalanan yang dimaksud dalam pertanyaan tadi menurut saya adalah yang dikenal sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, yakni badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Sementara itu, ibadah haji reguler diselenggarakan oleh Menteri Agama sendiri. Jadi teman-teman, ada kewajiban penyelenggara ibadah haji khusus, yaitu wajib memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus. Lalu wajib memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan. Lalu wajib memberangkatkan, melayani, dan memulangkan jamaah haji khusus sesuai dengan perjanjian. Lalu teman-teman, bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakannya, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Selain itu teman-teman, di dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa penyelenggara ibadah haji khusus dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah haji khusus. Dan bagi penyelenggara ibadah haji khusus yang melanggar larangan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Selain itu teman-teman, di dalam pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umroh dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah umroh. Lalu bagi penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah umroh dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Maka teman-teman, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji atau umroh tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jemaah haji atau umroh untuk keberangkatan, padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang telah disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jemaah haji atau umroh yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
seperti yang telah dijelaskan di dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang berbunyi, masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dan tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu teman-teman, lebih lanjut untuk kita dapat mengetahui apakah biro perjalanan yang dimaksud melakukan penipuan atau tidak, maka patut diketahui unsur-unsur suatu tindak pidana penipuan. Untuk itu kita merujuk kepada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi teman-teman, kalau kita merujuk pada pasal tersebut teman-teman, apabila pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji atau umroh tersebut secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan calon jemaah haji atau umroh untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, seperti sejumlah uang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah menuntut secara pidana untuk penyelenggara perjalanan ibadah haji atau umroh atas dasar tindak pidana penipuan. Jadi begitulah teman-teman. Selain kita bisa melakukan penegakan hukum administrasi, kita juga bisa menuntut ke hukum pidana teman-teman. Jadi begitulah jawaban atas video kali ini. Mungkin cukup sekianlah pembahasan kita kali ini teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang melihatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Aji Fikir Wicaksana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.